Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Widiawati dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasila Bekasi. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Titiani, SPD, MAK, AK, saya akan memaparkan materi modal saham. Bayangkan pada saat kita terdapat uang, apa yang akan kita lakukan? Misalnya, kita bisa menjual handphone atau menjual jam tangan untuk pendanaan. Begitu juga pada perusahaan, dalam memperoleh pendanaan, perusahaan bisa menjual properti. Dalam memperoleh pendanaan, perusahaan bisa menjual sertifikat kepemilikan dan juga yang lainnya. Menurut jurnal, sertifikat kepemilikan ini disebut dengan saham. Berikut ini secara ringkas pengertian dari saham. Pengertian modal saham adalah tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar pernyataan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Perseroan terbatas atau PT merupakan suatu kesatuan usaha yang dari segi hukum dipisahkan dari pemiliknya. Karena terpisah dari pemiliknya, maka kewajiban pemilik terhadap perusahaannya terbatas sampai jumlah modal yang disetornya. Selain itu, bentuk perseroan memungkinkan untuk mendapatkan modal dari banyak orang. Setiap orang yang menyetor menjadi pemilik dari perseroan tadi. Karena pemiliknya terdiri dari jumlah yang cukup banyak, maka pengelolaan perseroan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang diangkat menjadi pimpinan PT tersebut. Dengan kata lain, yang menjalankan PT adalah orang-orang yang diangkat oleh pemilik. Untuk mendapatkan modal, PT menerima setoran dari pemilik. Sebagai bukti setoran dikeluarkan tanda bukti kepemilikan yang berbentuk saham yang diserahkan kepada pihak-pihak yang menyetor modal. Pemilik PT merupakan kumpulan pihak-pihak yang mempunyai saham sehingga disebut pemegang saham. Saham yang dikeluarkan oleh PT dapat dicantumkan nama pemiliknya, disebut saham di atas, dapat juga tidak dicantumkan nama pemiliknya. Berikut ini saham yang merupakan bukti pemilik PT mempunyai beberapa hak. Di antaranya, yang pertama ada hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dan rapat pemegang saham. Hak selanjutnya yaitu untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagi oleh perusahaan. Kemudian hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi pemilik saham masing-masing pemegang saham dapat tidak berubah. Dan yang terakhir adalah hak untuk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan dilikuidasi. Apabila perusahaan itu mengeluarkan saham, maka seluruh pemegang saham mempunyai hak yang sama. Tetapi bila saham yang dikeluarkan itu lebih dari satu jenis saham, maka diberikan kepada masing-masing jenis yang berbeda, tergantung pada kontrak dalam pengeluaran saham yang disetujui. Kemudian ada beberapa jenis-jenis saham. Apabila perusahaan mengeluarkan satu macam saham, maka saham-saham itu disebut saham biasa atau common stock. Dan apabila saham yang dikeluarkan itu ada dua macam, yang satu adalah saham biasa dan yang satu lagi adalah saham prioritas atau preferred stock. Nah, berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis saham, yaitu ada saham biasa,
saham sertifikat, dan juga saham prioritas. Untuk saham biasa atau common stock, yaitu saham yang melunasinya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi, sehingga resikonya adalah yang paling besar. Karena resikonya yang paling besar, biasanya jika perusahaan berjalan dengan baik, maka dividen saham biasanya akan lebih besar daripada saham yang prioritas. Kemudian yang kedua adalah saham sertifikat. Sertifikat saham ini dikeluarkan oleh PT Dana Reksa, yaitu suatu PT yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang dipublik melalui pasar modal dan juga menjualnya kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk sertifikat saham. Karena sahamnya dimiliki oleh PT Dana Reksa, maka hak suara atas saham tersebut berada pada PT Dana Reksa. Pemilik sertifikat saham tidak memiliki hak sesuatu dalam PT. Pemilik sertifikat saham tidak memiliki suara dalam PT. Dan yang ketiga adalah saham prioritas. Saham yang mempunyai beberapa kelebihan biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan juga pembagian aktiva pada saat perusahaan dilikuidasi. Dalam hal pembagian dividen adalah bahwa dividen yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham prioritas. Kalau ada kelebihan, barulah dibagikan kepada pemegang saham biasa. Selain itu, ada juga beberapa kelebihan dari saham yang prioritas. Yang pertama kelebihannya yaitu saham prioritas kumulatif dan tidak kumulatif. Yang kedua, saham prioritas atas aktiva dan dividen pada saat likuiditas. Yang ketiga, saham prioritas berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Dan yang keempat, saham prioritas yang dapat ditukar dengan saham biasa. Berikut ini penjelasannya. Apa sih saham prioritas kumulatif dan tidak kumulatif? Yaitu saham prioritas kumulatif adalah saham prioritas yang dividennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham. Jika dalam 1 tahun dividen tidak dapat dibayar, maka pada tahun-tahun berikutnya dividennya yang belum dibayar itu harus dilunasi dulu, sehingga dapat mengadakan pembagian dividen untuk saham biasa. Saham prioritas tidak kumulatif adalah dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar tidak perlu dilunasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika akan membayar dividen untuk saham biasa, kewajibannya hanya membayar dividen saham prioritas untuk tahun tersebut. Kemudian untuk saham prioritas berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Saham prioritas ini adalah jika saham prioritas berhak atas dividen dengan jumlah yang sama besar dengan saham biasa, sesudah saham biasa mendapat dividen sebesar persentase dividen saham prioritas. Saham prioritas tidak berpartisipasi dalam saham prioritas akan mendapat dividen sampai jumlah tertentu atau dinyatakan dalam hal persen yang ditetapkan sesudah saham biasa mendapat dividen dengan tarif yang sama dengan saham prioritas. Kemudian saham prioritas berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Saham prioritas berpartisipasi adalah jika saham prioritas berhak atas dividen dengan jumlah yang sama besar dengan saham biasa. Sesudah saham biasa mendapatkan dividen sebesar persentase dividen saham prioritas. Saham prioritas tidak berpartisipasi adalah saham prioritas akan mendapat dividen sampai jumlah tertentu yang ditetapkan sesudah saham biasa mendapat dividen dengan tarif yang sama dengan saham prioritas. Dan selanjutnya yaitu saham prioritas atas aktiva dan dividen pada saat likuiditas. Saham dengan kriteria seperti ini pada saat likuiditas akan tetap menerima dividen yang belum dibayar, walaupun saldo laba tidak dibagi mencukupi.
Sesudah pelunasi dividennya, saham prioritas ini dilunasi. Dan jika saldo laba tidak dibagi, tidak mencukupi, maka pelunasan dividen dan nominal saham prioritas dilakukan dari modal yang disetor dari saham yang biasa. Saham biasa yang pelunasannya jatuh pada urutan terakhir akan menerima jumlah pengembalian sebesar sisa modal disetor yang masih ada. Dapat terjadi sisanya 0, sehingga saham biasa tidak memperoleh pengembalian. Yang terakhir yaitu saham prioritas yang dapat ditukar dengan saham biasa. Kadang-kadang saham prioritas mempunyai preferensi dapat ditukar dengan saham biasa. Pemegang saham prioritas jenis ini akan menukar sahamnya dengan saham biasa dalam keadaan dividen yang dibagi untuk saham biasa setiap tahunnya lebih besar daripada dividen untuk saham prioritas. Apabila keadaan seperti yang disebutkan tadi diperkirakan akan berlangsung terus, maka lebih menguntungkan memiliki saham biasa daripada saham prioritas, karena saham biasa mempunyai poin yang tidak terbatas atas laba. Lalu bagaimana tentang pencatatan modal sahamnya? Untuk dapat melakukan pencatatan modal saham dengan baik, perlu diketahui istilah-istilahnya, yaitu modal saham stated atau modal saham yang diotoritasi, yaitu jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Kemudian modal saham yang beredar, yaitu jumlah saham yang sudah dijual atau sudah beredar. Lalu modal saham belum beredar, yaitu jumlah saham yang sudah diotorisasi tapi belum dijual. Selanjutnya treasury stock, yaitu modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Yang terakhir adalah modal saham dipesan, yaitu jumlah yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. Pada PSAK nomor 21 paragraf ke-15 menyatakan bahwa modal saham dijual dicatat dalam rekening modal saham sebesar nilai nominalnya, yaitu nilai yang tercantum dalam lembaran saham. Jika harga jualnya tidak sama dengan nilai nominal, selisihnya dicatat dalam rekening agio saham atau disagio saham. Rekening agio saham menunjukkan selisih atas nilai nominal dan rekening disagio saham menunjukkan selisih di bawah nilai nominal. Kemudian di sini ada penjualan secara tunai. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun kas dan juga mengkredit akun modal saham. Selisih harga jual saham dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit rekening agio saham atau mendebit rekening disagio saham. Berikut ini adalah jurnal untuk mencatat penjualan saham secara perdana. Selain itu, penjualannya bisa juga melalui pesanan. Kadang-kadang penjualan saham dilakukan melalui pesanan, yaitu dengan cara dibayar sebagian dan juga sisanya akan dilunasi kemudian. Jumlah harga yang belum dilunasi dicatat sebagai piutang pesanan saham, dan jumlah nominal saham yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Apabila harga jual saham tidak sama dengan nominalnya, selisihnya dicatat dalam rekening agio saham atau disagio saham pada waktu pesanan diterima. Untuk pemesanan yang sudah melunasi harga saham, maka sahamnya dikeluarkan. Nah, pengeluaran saham ini dicatat dengan mendebit rekening modal saham dipesan dan mengkredit modal saham. Rekening piutang pesanan saham, rekening piutang pesanan saham dapat dibuat sebagai rekening kontrol dan dibuatkan buku pembentukannya dalam hal pemesanan saham.
Biasanya piutang pesanan saham akan segera dilunasi oleh pemegang saham sehingga dimasukkan dalam kelompok aktiva lancar. Selain pada penjualan saham, ada juga pembatalan pesanan saham. Saham yang sudah dipesan, jumlah lembarannya itu disisihkan terlebih dahulu dan akan diserahkan kepada pemesan bila harga jual sahamnya sudah dilunasi. Dan apabila terjadi pemesanan tidak dapat melunasi kekurangan pembayarannya, maka perusahaan dapat mengambil salah satu jalan, yaitu apa saja. Yang pertama, bisa mengambil uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan. Selanjutnya, bisa juga uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan sesudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali saham-saham tersebut. Lalu, uang yang sudah diterima dianggap hilang atau tidak dikembalikan. Dan yang terakhir yaitu bisa mengeluarkan saham yang nilainya sama dengan jumlah uang yang sudah diterima. Yang terakhir di sini ada pertukaran saham dengan aktiva selain kas. Kadang-kadang modal saham dikeluarkan dengan menerima aktiva selain dari kas. Dalam keadaan seperti ini, besarnya jumlah akan dicatat dalam rekening modal dan juga rekening aktiva didasarkan pada yang lebih mudah ditentukan dari harga pasar saham yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva yang diterima. Pada PSAK nomor 21 paragraf ke-13 menyatakan bahwa saham dicatat berdasarkan nilai wajar aktiva bukan kas yang diterima. Pada butir B, apabila kedua penilaian di atas tidak dapat ditentukan, biasanya dilakukan penilaian terhadap aktiva yang diterima. Penilaian ini bisa juga dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Kecenderungan yang sering terjadi jika penilaian dilakukan oleh pimpinan perusahaan adalah menghindari adanya agio saham, sehingga aktiva dan modal saham akan dicatat terlalu besar, maka modal saham itu disebut watiri. Tetapi jika dicatat terlalu kecil, maka neraca yang disusun mengandung catatan cadangan rahasia. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.